Saudara-saudaraku, jemaah salat tarawih Masjid As-Syuhada yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini izinkan saya akan membahas tema tentang sholat dengan kesehatan. Dan sholat, kenapa sholat itu tanha anil fahsya wal munkar? Kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar? Sementara banyak sekali orang-orang yang sholat tapi tetap tidak bisa mencegah fahsya wal munkar. Dengan pertanyaan yang harus kita analisa lebih lanjut. Seperti kita ketahui bahwa sebelum sholat tentunya diawali dengan niat dan kita mengangkat tangan namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram seperti saudara-saudara lihat, banyak kan caranya. Ada yang memang takbiratul ihram sampai di telinga, ya kan? Ada tuh, ya kan? Yang sampai di telinga Allah. Dan malahan ada beberapa ustadz yang katanya harus menyentuh telinganya. Ada yang takbiratul ihramnya tuh sampai di dada, ya. Semua itu sama, semua itu benar, ya. Ada di riwayatnya juga ada riwayatnya, ya. Yang satu dari Abdullah ibnu Umar, ya kan? Ya, kalau yang Abdullah ibnu Umar ini, kalau yang ada yang dari Malik ibnu Waris. Jadi ada, ya kan, jangan semuanya kita itu baper melihat sebelahnya yang begini kemudian kita baper bagaimana masalahnya. Makanya tidak bisa paksa yang munkar, ya. Karena melihat tetangganya lain kok kita tidak bisa terima. Nah, inilah kenapa banyak orang sholat tapi tidak bisa mencegah dari hawa nafsu dan munkar, karena begitu, ya. Ketika takbiratul ihram, maka menurut ilmu kedokteran itu akan menggerakkan otot-otot, ya. Biasanya kalau di fitness kan ada otot namanya bicep, ya kan? Ada tricep di sini, orang-orang banyak ke fitness, ya kan? Bayar lagi, ya. Sholat bayar nggak? Sholat tidak bayar. Tapi kalau fitness bayar, ya. Padahal kalau bagaimana takbiratul ihram itu yang benar-benar tegak, ya kan? Jangan masalahnya dia menggunakan otot-otot bicep kita, tricep kita, pectoralis kita, trapezius kita. Bayangin, otot kita napas itu harus menggerakkan otot-otot pectoralis di sini. Pada saat takbiratul ihram itu luar biasa sebenarnya, sama dengan senam sebenarnya, Pak. Takbiratul ihram satu rakaatnya berapa kali? Berapa kali? Enggak dihitung. 4 kali, coba hitung nanti, ya kan? Kalau sholat zuhur berarti 4 kali 4 16. Sempat apa tidak sempat harus dibalas, ya. Jadi 16 selama sholat zuhur, bayangin, ya kan? Kita itu begitu, apalagi tadi beberapa kali, ya kan? Kalau kita menghayat. Kemudian setelah takbiratul ihram, maka tangan kita akan diletakkan, kan? Seperti ini, kan? Itu tuh ada hikmahnya, jangan asal balik-balik. Tegakkan yang betul, yang kuat. Karena otot-otot tangan kita ini kan yang paling banyak kita difungsikan otot tangan, ya Pak. Bapak megang botol Cleo itu juga kan harus dengan otot tangan, ya Pak. Kalau enggak kena stroke itu nggak bisa, ya. Ada orang seperti itu kan nggak bisa ngangkat botol sebelumnya, ya. Kemudian kita jangan juga baperan juga nih, ya kan. Ada yang meletakkannya di dada, ya kan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal biasanya di sini, ya kan? Imam Syafi'i biasanya antara pusar dan dada di sini, ya kan? Kemudian Imam Malik di pusar, Imam Hanafi di bawah pusar. Malahan ada yang nggak meletakkan di sini. Allahu Akbar. Biasa. Tapi kalau kita baperan, coba nanti sholat di Nabawi sana, di Masjid Haram, ya kan? Nabawi sana. Kalau kita baperan lagi, bangsawan munkar tidak ada, karena mikirin aja orang, ya kan? Ya mikirin aja orang, gimana mau kita fokus kepada Allah sholat ketika lain berlainan kita tidak terima. Inilah Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Kemudian
Kemudian setelah itu mau kita ruku, ya kan? Ruku itu benar-benar kalau memang yang idealnya ketika ditaruhkan minuman, ya di sebelah minuman itu tidak jatuh, itu lurus benar rukunya itu, ya kan? Sampai-sampai ditaruh minuman itu tidak jatuh. Dan itu salah satu mengistirahatkan, yaitu tulang belakang kita. Biasa nih yang mengurung-urung overset ini di atas 50 ya. Overset ini kan biasanya penyakitnya di sini nih, ya kan? Nah pada saat ruku itulah diistirahatkan beban daripada ininya nih. Kemudian setelah ruku, ya kan, kemudian naikkan i'tidal. Nah bagaimana tuh orang dari kondisi ruku ke i'tidal? Nah ada penyakit-penyakit namanya hipotensi ortostatik ya. Orang nggak kuat pada saat duduk berdiri itu pusing Pak Dokter, ya kan? Duduk berdiri itu pusing. Nah dilatih dia dari ruku ke i'tidal, ya kan? Kemudian apalagi nanti dari sujud langsung naik lagi. Itu dilatih sehingga kita tidak ada itu namanya hipotensi ortostatik. Rata-rata memang dari duduk ke berdiri pasti turun 10 mm Hg raksa, ya kan? Tapi dilatih, Allah sayang. Bagaimana kita biar tidak terjadi hipotensi itu dengan cara apa? Dari ruku menjadi 3, dari sujud langsung naik lagi, ya kan, takbiratul ihram. Nah pada saat pergantian itu pula lah pencernaan kita ditekan terus. Bapak nggak merasakan ya bagaimana pada saat perut itu ditekan lagi, kemudian duduk lagi, duduk ditekan lagi. Itu menandakan pencernaan kita sedang dilakukan penekanan, sehingga ya fungsi dari pencernaan itu bagus. Ya. Kemudian setelah itu baru kita setelah i'tidal baru kita sujud. Nah di sujud inilah ya kenapa salah satu neurolog ya ahli saraf yang di Texas, sana Texas itu di mana Pak? Bukan Texas itu ya, tapi Texas di Amerika sana ya. Salah satu namanya Dr. Fadel itu sampai mualaf dia masuk Islam gara-gara sujud, ya kan? Gara-gara sujud dia masuk. Kenapa bisa demikian? Ternyata pada saat sujud itulah salah satu bagian otak itu terkena suplai darah. Pada saat berdiri nggak bisa, tidur nggak bisa. Oh tidur kan sama dengan ini. Ternyata tidur itu setarakan antara jantung dengan otak ya. Ternyata sujud itu benar-benar jantungnya, otaknya itu lebih rendah daripada jantung. Dan bagian itu menurut penelitian namanya prefrontal cortex. Dan frontal cortex itu hanya bisa diberi darah pada saat kita sujud. Nah beberapa memang sujud itu harus dihitung ya 10 detik waktunya kan, minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maksimal tuh terkena. Tapi kalau hanya sujudnya apalagi sholat yang cepat-cepat itu hanya sholat yang cepat-cepat ya. Di sini alhamdulillah sih sholatnya nggak cepat, nggak lama, maksudnya sedang lah ya kan. Tapi alhamdulillah berarti prekortikal frontal cortexnya itu mudah-mudahan pernah semua nih, ya kan. Apa sih dok namanya prefrontal cortex itu? Oh bisa hubungannya dengan mencegah fahsya wal munkar, karena disitulah letak bagaimana mengatur ilmu pengetahuan. Di sini ada, kalau orang berpikir kan pasti pegang ini kan Pak? Nggak mungkin kan orang berpikir pegang ini ya, pusing saya pasti ya kan. Ini namanya kalau bahasa dokter frontal, ya kan. Nah di sini itu frontal, ya kan. Nah di dalamnya itu ada tempat untuk menerima ilmu pengetahuan dan juga ada yang menolak ilmu pengetahuan. Nah di antara situ ada namanya prefrontal cortex. Bukankah banyak orang-orang yang berilmu lalu jahat, ya kan? Banyak loh. Apa koruptor kita itu nggak pinter, ya kan? Tapi kenapa kau mengambil uang negara sehingga Indonesia itu dari dulu saya SD sampai sekarang itu masih berkembang aja? Iya berkembang, Pak, dari SD kita Indonesia negara berkembang, ya
di sholat-sholat seperti ini ya, terawih dan cepat-cepat di rumah sujud sendiri boleh nggak Pak Dokter? Boleh. Saya pengen kortikal-korteknya ke naik darah Pak, sehingga saya bisa menerima ilmu pengetahuan di diindikan, dilakukan, diimplementasi dengan baik. Saya mau sujud aja, sujud terus. Ini memang beda saja. Kenapa sujud itu luar biasa? Kemudian setelah itu baru duduk di antara dua sujud, ya kan? Dengan kaki kirinya yang diinjak sama bokong kan, diduduknya bokong kan? Berarti di situ adanya nervus ischiadicus yang dirangsang. Sehingga aliran darah kita nih yang biasa kaki-kakinya nggak tegak-tegak. Kalau Bapak pengen kaki-kakinya nggak tegak-tegak, duduk seperti duduk iftirosi namanya ya. Kalau Imam tadi duduk iftirosi terus ya, nggak kena tawar ya nggak apa-apa. Itu kan berbeda jangan ini dulu ya iftirosi dulu nggak ada tawaruk ya kan. Kalau ada yang iftirosi tadi ya ada tawaruk, ada itu biasa aja ya kan. Tapi yang satu lagi duduk namanya tawar, yaitu bokong kita jatuh ke lantai. Ya kan itu tuh maksudnya Allah sayang kepada kita Pak. Biasanya mohon maaf orang-orang yang oversek lagi itunya itu kurang begitu ketawa yang ini kan itunya. Nah makanya kalau itu pengobatan juga Pak, ya kan? Pengobatan, lamakan dulu. Boleh nggak Pak Dokter pada saat nggak sholat? Boleh. Duduk tadi, tabar ya kan? Nah itu makanya dibiasakan. Kalau memang kita yang udah oversek ini ya kan, pengen lebih itu lagi, ya duduk tabar lebih lagi. Terus setelah itu baru salam, assalamualaikum, jangan kanan dulu. Nah pada saat salam, pipi kita tuh sampai benar-benar kelihatan sampai di belakangnya, atau kita menjadi ke belakangnya, jangan kanan pipi. Nah itu sudah kita biar nggak tegang lehernya, benar-benar ini ya, jangan assalamualaikum ya. Ini akan membaikkan di nervus asert kita. Dengan demikian, ya tentunya hari kita bersama ya kan memahami bahwa sholat itu tanpa fahsya wal munkar ya kan. Dengan sholat juga ternyata diteliti juga sebenarnya itu sayang Allah kepada kita ya kan. Perbaikilah sholat ya kan. Dan tentunya hal-hal yang berbeda kayak waktu sujud ada tangan dulu, ada yang lutut dulu, ini beda-beda pendapat ya kan. Tentunya ada hadis dari Wa'il ya kan, ada dari Abi Hurairah. Ya intinya janganlah kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya ya kan. Perbedaan itu hidayah dari Allah, rahmat dari Allah ya kan. Islam rahmatan lil alamin. Kapan Islam akan jaya? Kalau internal aja berantem gara-gara hal itu, gara-gara itu ya kan. Begitu berkuat kita, musuh kita banyak ya kan. Musuh kita banyak kan ya kan. Jangan sampai antara kita jadi musuh. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirin muslimin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum